saya Dina Nurul Hilma dengan NIM 19060347. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih konversi satuan itu? Konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan yang lain menggunakan faktor konversi satuan. Nah, untuk cara menggunakan media ini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu fungsi-fungsi dari kotak-kotak dan tangga maupun wadah-wadah yang berada di bawah. Fungsinya itu untuk apa saja? Yang pertama, tangga ini digunakan untuk menyimpan satuan. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini terdapat di kantong-kantong sini terdapat satuan panjang, luas, volume, berat, dan di sini terdapat kantong yang berisi angka-angka. Kotak ini berfungsi untuk menuliskan soal. Kemudian setelah soal dituliskan di sini, angka-angka tersebut ditempelkan di atas. Seperti ini. Kita langsung saja ke soal. Untuk soal yang pertama, di sini saya mempunyai soal 12 km sama dengan titik-titik meter. Kita bisa menuliskan soalnya. Kemudian setelah ditulis soal 12 km, pilih angka 12, kemudian tempelkan di sini. Dan juga angka 0. Dan juga simpan titik. Simpan juga satuan panjang. Di sini sesuai dengan urutan kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setelah semuanya siap seperti ini, kita bisa langsung menghitungnya. Dilihat dari tangga ini, seperti yang tertulis di soal, 12 km itu berapa meter? Nah, bisa dilihat di sini, kilometer ke meter itu turun ke bawah. Artinya, setiap turun satu tangga dikali 10. Dari kilometer ke meter itu turunnya yaitu 1, 2, 3. Berarti turun 3 tangga. Dan setiap satu tangga dikali 10. Bisa langsung dihitung di sini. Berarti turunnya yaitu 1, 2, 3. Berarti sampai sini. Jadi 12 km yaitu sama dengan 12.000 meter. Bisa langsung ditulis di sini. Untuk soal yang selanjutnya, di sini saya mempunyai soal 200 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Kemudian setelah soal ditulis di kotak ini, kita simpan angka-angka tersebut di atas kotak-kotak ini. Simpannya dari belakang. Mengapa dari belakang? Karena kita mencari desimeter ke hektometer itu naik dari bawah ke atas, jadi kita harus menyimpan angka-angka tersebut dari belakang. Simpan angka 200. Kemudian setelah semuanya ditempel di atas, kita lihat
lagi ke tangga dari desimeter ke hektometer. Berarti naik berapa tangga? 1, 2, 3. Dari desimeter ke hektometer itu naik 3 tangga. Kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3. Jadi hasil dari 200 desimeter ke hektometer itu adalah 0,2. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu menghitung satuan luas. Yang pertama, kita harus menyimpan terlebih dahulu satuan-satuan luas tersebut ke tangga. Setelah ditulis soal 5 dekameter persegi, kemudian simpan angka di kotak-kotak atas, yaitu simpan angka 5 dari sebelah sini, karena dari dekameter persegi ke desimeter persegi itu turun tangga. Kemudian kita hitung berapa kali turun tangga dari dekameter persegi ke desimeter persegi, yaitu 1, 2. Dari dekameter persegi ke desimeter persegi yaitu turun 2 tangga, dan setiap turun 1 tangganya itu dikali 100. Jadi kita mulai dari sini, 1 untuk 100 dan 1 lagi untuk 10.000. Sampai sini. Jadi 5 dekameter persegi sama dengan 50.000 desimeter persegi. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, di sini saya sudah menuliskan soal, yaitu 8.000 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Sebelumnya kita harus menuliskan angka dari soal, yaitu 8.000 di kotak-kotak atas. Disimpan angka-angka tersebut dari belakang karena dari sentimeter ke meter itu naik tangga. Kita simpan di sini 8.000. Kemudian kita hitung dari sentimeter persegi ke meter persegi itu naik berapa tangga. Naik 1, 2. Dan setiap naik 1 tangga dibagi 100. Kemudian untuk menghitungnya kita mulai dari belakang sini. Naik 1 tangga dan 2 tangga. Sampai sini. Jadi 8.000 cm persegi sama dengan 0,8 meter persegi. Untuk soal yang selanjutnya, kita akan menghitung volume.
Yang pertama, kita harus menyimpan satuan volume ke tanggung ini. Kemudian menuliskan soal di kotak. Saya mempunyai soal 7 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik. Kemudian setelah ditulis soal, simpan angka di kotak-kotak atas, yaitu angka 7 dan angka 0. Kemudian lihat kembali di soal, hektometer ke meter kubik. Dari hektometer ke meter kubik yaitu turun sebanyak 1, 2. Turun sebanyak 2 angka, turun sebanyak 2 tangga, dan 1 tangga dikali 1000. Untuk menghitungnya, kita mulai dari sini. Untuk 1 tangga dikali 1000, jadi 1, 2. Sampai sini, jadi 7 hektometer kubik sama dengan 7 juta meter kubik. Kita bisa menyimpan hasilnya di kotak ini. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu 4000 mm kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Kemudian, kita lihat terlebih dahulu dari milimeter ke desimeter itu naik atau turun tangga. Dari milimeter ke desimeter ternyata yaitu ke atas, yang artinya adalah naik tangga. Berarti kita harus menyimpan angka 4000 dimulai dari belakang. Mengapa dari belakang? Karena dari milimeter ke desimeter itu naik tangga. Dan kita hitung dari milimeter ke desimeter yaitu naik sebanyak 1, 2. Naik sebanyak 2 tangga, yang berarti naik 1 tangga yaitu dibagi 1000. Untuk menghitungnya, dimulai dari sini. Naik sebanyak 2 tangga dan setiap 1 tangga dibagi dengan 1000. 1 tangga, 2 tangga. Sampai sini, jadi 4000 mm kubik sama dengan 0,004 desimeter kubik. Kita bisa menyimpan hasilnya di kotak sebelah sini.
Kemudian kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu menghitung berat. Yang pertama, kita harus menyimpan atau menempelkan satuan berat ke tangga yang di sebelah sini. Kemudian menuliskan soal di kotak ini dengan soal 30 kg sama dengan berapa gram. Dari kilogram ke gram, yaitu turun tangga, maka simpan angka 30 di kotak atas dan diawali dari sebelah sini, yaitu dari awal 30 dan 0. Kemudian hitung dari kilogram ke gram turun berapa tangga. Dari kilogram ke gram yaitu turun sebanyak 1, 2, 3. Turun sebanyak 3 tangga dan setiap satu tangga dikali 10. Untuk menghitungnya dimulai dari sini. 1, 2, 3. Sampai sini. Jadi hasil dari 30 kg sama dengan 30.000 gram. Dan bisa menyimpan hasilnya di sini. Hasilnya yaitu 30.000 gram. Untuk soal yang selanjutnya, di sini saya mempunyai soal 90 mg sama dengan berapa desigram. Kita tulis soal di sini. Kita lihat terlebih dahulu, dari miligram ke desigram itu apakah naik atau turun tangga. Dan ternyata dari miligram ke desigram itu naik tangga. Yang artinya kita harus menyimpan angka 90 di sebelah sini, yaitu di terakhir atau di ujung. Dari miligram ke desigram yaitu naik sebanyak 1, 2, naik sebanyak 2 tangga, yang artinya setiap satu tangga dibagi dengan 10. Untuk menghitungnya kita dimulai dari sini. 1, 2, sebanyak 2 tangga. Sampai sini. Dan hasil dari 90 mg sama dengan 0,9 desigram. Simpan hasilnya di sini. Hasil dari 90 mg yaitu sama dengan 0,9 desigram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.